Sebentar, aku share screen dulu. Oke, selamat sore teman-teman kawan-kawan semuanya. Sekali lagi mohon maaf, tutorialnya harus mepet banget, habis satu ujian. Terus tadi juga ada kendala teknis, jadi diundur 15 menit. Untuk tutorial hari ini, karena jam kita lumayan mepet ya, jadi mungkin bakal bahas materi-materi yang jadi core-nya buat ujian 2 aja. Itu ada, nanti kita bakal bahas sebentar. Ada Big M, terus ada primal dual, terus sifat dualitas, TCS, kemudian simplex dual, analisis sensitivitas, optimisasi tanpa kendala, sama algoritma optimisasi tanpa kendala. Oke, jadi nanti ini soalnya diambil dari slide pengoptim, terus ada juga yang dari soal-soal ujian sebelum-sebelumnya. Sambil bahas soal, kita nanti review materi secara singkat aja. Oke, kita langsung mulai aja. Oh ya, kalau nanti misalkan ada yang mau ditanyain, langsung on mic aja ya, teman-teman. Oke, jadi materi yang pertama itu ada Big M. Biasanya Big M itu masuk ke ujian 1, tapi sekarang masuk ke ujian 2, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Big M itu ngapain sih? Big M itu ketika kita menambahkan yang namanya variabel palsu gitu di tabel simplex kita. Jadi biasanya soalnya itu ya udah selesaikan gitu kan. Selesaikan dengan metode Big M. Nah, kayak gitu. eh Oke, kita coba aja. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Yang pertama pasti kita ubah dulu dia ke dalam bentuk baku gitu kan. Karena kita pengen nyelesainnya menggunakan tabel simplex. Jadi kalau tabel simplex itu harus bentuk baku. Minimum baku ya. Oke. Kalau gitu, yang ini kita ubah dulu ke dalam bentuk minimum baku. Jadi berarti ini jadinya fungsi objektifnya adalah minimum dari 3x1 dikurang x2 ditambah x3 gitu ya. Dengan kendalanya. Nah, ini kita ubah ke bentuk baku, jadinya seperti apa? Sebentar. Oke. Tujuan kita kan nanti pengennya di tabel simplex itu ada matriks identitas kan, ada matriks 1001 kayak gitu. Jadi di sini kalau misalkan kita ubah ini jadi x1 tambah 2x2 kurang x3 dikurang x4, sorry, ini sama dengan 5 gitu kan. Nah, ini kan nanti belum ketemu nih matriks identitasnya. Kita pengennya ini tuh 1 gitu. Kita pengennya ini tuh positif. Jadi apa yang dilakukan? Jadi itu kita kali sama -1. Gitu ya. Sebentar. Kita mulainya dari... Oh, yang ini dulu deh. Ini kan jadinya -3x1 dikurangi x2 ditambah x3. Ini jadi benar, maaf ya. Ini x5, ini sama dengan 4 gitu ya. Oke, benar. Nah, oke. Nggak jadi, ini nggak jadi dikali -1, tapi ini nanti kita tambah sama satu variabel lagi, yaitu variabel palsu gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti terbentuk matriks identitasnya. Jadi di sini aku tambah sama x6. Jadi variabel palsu kita di sini adalah x6-nya gitu. Oke. Maaf ya tadi. Oke. Kita ulang lagi biar nggak bingung. Jadi tujuannya adalah kita pengen bentuk matriks identitas gitu kan ya. Kalau misalkan tadi kita berhenti sampai di sini, sampai di -x4 tadi kan, maka itu kan nanti dapatnya
minus 1, 0, 0, 1 gitu. Jadi kita nggak ketemu yang matriks identitas yang harusnya 1, 0, 0, 1-nya. Itulah kenapa di sini ditambah sama variabel palsu. Nah, itu yang dinamakan dengan metode Big M gitu. Variabel palsunya di sini adalah X6, seperti itu. Gitu ya. Oke, berarti sekarang kita punya fungsi objektifnya itu adalah minimum dari 3x1 dikurang, ini aku typo, ini harusnya 3. Oke. Ya benar. 3x1 dikurang 3x2 tambah x3. Kemudian variabel palsunya juga dimasukin ke fungsi objektif. Koefisiennya gimana? Koefisiennya itu adalah yang si M gitu. Kayak gitu. Jadi sekarang kita punya, kita tulis lagi ya kendalanya. Di sini adalah x1 tambah 2x2. Eh, biar urut nanti ini aja. Minus 3x1 kurang x2 ditambah x3 tambah x5. Itu sama dengan 4. Kemudian ini x1 tambah 2x2 kurang x3 kurang x4 tambah x6 sama dengan 5 gitu. Tujuan aku ubah letaknya biar ini, biar nanti dapatnya di 1, 0, 0, 1 gitu. Jadi variabel non basisnya nanti x5 sama x6 kayak gitu. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa state x1, x2, x3, x4, x5, x6-nya itu eh, tidak negatif gitu ya. Oke, jadi kalau udah kayak gini, kayak biasa, ngerjain sintaks biasa, kita pindahin ke dalam tabel. Di sini tabelnya adalah, udah bikin dulu. Dan di sini luas panennya. Lalu ini Z-nya, lalu di sini itu adalah variabel non basisnya dulu. Di sini 1, di sini 0, di sini 0. Kemudian ini dikali sama minus 1 dulu ya, yang ini. Karena kan itu tuh sama dengan minimum Z gitu kan. Sama dengan 3S1 dikurang bla 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 bla, kemudian kita pindahin semuanya ke satu ruas gitu. Jadi eh, yang di sini itu harus dikali sama minus 1. Jadi nanti dapatnya itu minus 3, kemudian di sini 3, lalu di sini minus 1, ini 0, ini 0, ini minus M. Ini 0. Lalu ini minus 3, kemudian ini minus 1, 1, 0, 1, 0, 4. Selanjutnya ini 1, ini 2, minus 1, minus 1, 0, 1, 5. Oke, cara mindahinnya ke tabel kayak gitu lah ya. Terus, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita pengen si ini itu jadi 0. Jadi, apa namanya, si variabel palsunya itu nilai nilai ini tuh namanya ZJ min CJ-nya ya. Ini tuh harus sama dengan 0 gitu. Jadi, apa yang kita lakukan? Jadi, supaya ini 0, supaya si minus M itu jadi 0, berarti kan kita harus tambah dia dengan M gitu kan. Betul? Jadi kita harus tambahkan dia dari mana? Tambahin dari si, kalau aku sebut ini baris 0, ini baris 1, ini baris 2, berarti baris kedua harus kita kali sama M gitu kan. Berarti gimana nulisnya? Hmm, R2 dikali M gitu. Betul? Lalu aku jumlahkan ke sini. Jadi yang di sini tuh R0 ditambah R2 kali M. R2 kali M gitu. Oke? Bayang? Terus kita lakukan lagi iterasinya.
Hmm, oke, ini dihapus dulu. Ini juga dihapus. Kemudian ini juga hapus dulu. Nah, jadi ini kan pengennya 0 karena minus M ditambah M kali ini gitu ya. Berarti jadinya adalah 0. Kemudian yang di sini, yang ini gitu ya. eh si minus 3 itu ditambah dengan M kali 1 gitu. Berarti kan jadinya em, minus 3 tambah M gitu ya. Atau M minus 3. Kalau bingung boleh langsung ambil aja ya. Kemudian yang ini kan 3 ditambah 2 kali M gitu ya. Berarti 2M plus 3. Kemudian yang ini itu berarti minus 1. Minus 1 dikurang M. Oke. Kemudian yang ini itu 0 dikurang sama M. Jadi minus M. Lalu yang ini tetap 0 karena ini 0 dikali M itu tetap 0. Selanjutnya yang terakhir itu adalah ini. Berarti ini jadinya adalah 0 ditambah 5M gitu ya. Berarti ini jadi 5M gitu. Sampai situ dulu aman. Jadi yang pertama dilakuin itu adalah menolkan si koefisien biaya dari si variabel palsunya. Oke. Selanjutnya yang lain itu tetap kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita pindahin aja. Sebentar ya. Hmm, Oke. Nah, kemudian kita bisa melakukan apa namanya iterasi tabel sintaks seperti biasa. Seperti biasa itu maksudnya gimana? Yang pertama kita cari dulu di baris ke 0, lagi-lagi di sini ini baris 0, baris 1, baris 2 gitu ya. Kita cari di baris ke 0 mana yang paling eh, positif terbesar gitu. Nah, ingat M itu adalah suatu nilai yang sangat besar ya teman-teman. Mungkin kalau yang kelas Pak Agus itu Pak Agusnya sering bilang M-nya itu adalah bilangan yang sangat besar gitu. Artinya kalau misalkan di sini kan ini masih dalam bentuk variabel M gitu kan semuanya. Nah, kita pengen cari mana sih yang paling besar. Ya udah cari aja yang koefisien M-nya paling gede gitu. Berarti yang ini kan yang 2M plus 3. Oke. Nah, udah kita cari em, baris yang bakal jadi pivotnya, calon pivotnya. Kita cari kolomnya gitu kan. Dengan cara apa? Kayak biasa kita uji rasio minimum, tapi yang nilai positif terkecil. Jadi kita lihat yang ini sama yang ini gitu ya. Enggak, nanti bingung. Nah, gitu. Kita uji rasio, tapi kita carinya yang positif. Otomatis yang ini gagal gitu kan. Yang 4 dibagi minus 1 ini gagal karena dia negatif. Jadi, eh, kita bisa ambil pivot kita adalah yang ini. Karena cuma itu yang nilainya positif. Kayak gitu. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya ya udah kayak biasa, kayak waktu ujian 1, kita ulang lagi iterasinya. Hmm. Kita pengennya sekarang ini jadi, sebentar, berarti X2-nya masuk jadi basis ya. Oke, kita pengen ini jadi 001, berarti baris kedua ini kita bagi dua semua gitu kan. Jadi ini 0, ini setengah. Ini hapus dulu biar gak bingung. Nah gitu. Kemudian ini minus setengah, ini minus setengah, ini 0, ini setengah, ini 5/2. Oke, tidak rapi. Nah,
Terus karena aku pengennya ini jadi 0, berarti kan harusnya si R1 ini ditambah sama setengah R2 gitu kan. Betul? Min 1 ditambah 1 ya. Berarti semua yang ada di baris ini, baris 1 ini, aku tambahin sama setengah kali baris kedua. Kayak gitu. Biar tidak lama, langsung aja. Nanti hasilnya seperti ini. 0 setengah, kemudian minus setengah, lalu 1 setengah, terus ini 13/2. Oke? Nah, kemudian untuk yang baris ini, 2M plus 3, aku pengen itu jadi 0. Berarti yang aku lakukan adalah aku kurangi dia, berarti R0 itu dikurang sama apa? Sebentar. Kalau itu jadi 0, harusnya yang ini jadi apa sih? Kok ngeblank? Dikurang 3/2 gitu. Bener nggak sih? Bener nggak? Tambah ya. Berarti 2M dikurangi 2M. Oke. Berarti ini tetap 1. Kemudian ini jadinya minus 9/2. Ini jadi setengah. Ini jadi 3/2. Ini 0. Ini minus M. Min 3/2. Bener kan? Ya. Kemudian ini jadi minus 15/2. Oke. Selanjutnya apa? Hmm. Di sini kita bisa ngelihat kalau yang terbesar, ZJ min CJ yang terbesarnya kan ini ya. Tapi yang di bawahnya itu udah negatif dua-duanya gitu. Oleh karena itu, iterasinya bakal berhenti. Seperti itu. Sebentar aku agak lupa kalau big M. Nanti aku cek lagi ya. Nah, tapi ini kan kita kerjanya masih di ruang M gitu ya, masih di ruang palsu. Artinya apa? Jadi kalau di big M itu dia ada banyak kemungkinan. Jadi aku tulisin dulu. Di big M itu yang pertama kemungkinannya adalah di PM, ini ruang M namanya ya, dia nilai optimalnya berhingga. Kemudian satu lagi di PM itu nilai optimalnya tidak terbatas. Karena kasus kita tadi kita ketemunya seperti ini, artinya eh, ini solusi optimalnya tidak terbatas gitu kan. Nanti Z-nya bakal menuju min sehingga. Nah, berarti kemungkinan jawaban kita kan ke sini ya, ke yang itu. Lalu, masing-masing kasus ini itu juga bakal ada pembagian kasus lagi. Yang pertama, itu kalau misalkan eh, sebentar, koefisien dari variabel palsunya itu nilainya 0 atau tidak 0. Kalau ini sama dengan 0, berarti nilai optimalnya ada.
Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti solusi P-nya tidak visible. Nah, kita lihat di sini, X6 itu kan tidak ada di basis ya. Berarti dia jadi variabel non-basis, artinya X6-nya 0. Karena kasus kita tadi yang ini juga sama. Kalau XA-nya 0 sama kalau XA-nya tidak sama dengan 0. Kalau XA-nya 0, ini jadinya nilai optimal P-nya tak terbatas. Kalau dia tidak sama dengan 0, dia tidak visible. Kayak gitu. Karena ini kita kasusnya adalah di PM, dia nilai optimal tak terbatas, berarti yang ini. Kemudian X6-nya 0, berarti XA-nya 0 yang ini. Berarti di ruang P, jadi jawabnya nanti, sebentar, solusinya juga tidak terbatas. Kayak gitu. Oke. Aman. Ada yang mau ditanyain dulu? Mana ya? Ini nggak kebalik kan? Nggak. Oke. Aman. Sebenarnya Big M sama yang sebelumnya yang tabel simpleks biasa itu mirip-mirip aja. Cuma bedanya di Big M ya pastinya ada M gitu kan. Jadi yang harus diperhatiin itu um, ya. Oke. Jadi yang harus diperhatiin itu adalah kita harus menolkan dulu si ini. Jadi cuman itu, maaf, boleh di Oke, terima kasih. Jadi yang harus diperhatiin paling itu aja, iterasinya kapan berhenti, kapan belum berhenti, itu sama dengan tabel simpleks sebelumnya yang di ujian 1 ya. Nanti dicek lagi aja. Nah, kemudian paling nanti yang kalian tidak boleh lupa itu adalah kalian masih bekerja di ruang PM. Yang diminta itu adalah solusi di ruang P. Jadi kalian harus lihat dulu ke sini, ke dua kasus ini. Kalau kalian berhenti di sini aja, itu salah teman-teman. Jadi diperhatiin lagi di ruang P. Ya, bakal seperti apa. Oke, mungkin aman ya. Jadi kita lanjut dulu ke soal selanjutnya. Ini kalau nggak salah, soal tahun lalu, itu mengubah dari primal ke dual, kemudian memperhatikan sifat dualitas sama si TCS-nya gitu. Oke, kita langsung aja. Untuk mengubah dari primal ke dual atau dari dual ke primal, itu pasti dikasih tabel ini. Jadi nggak usah dihafal juga nggak apa-apa. Nggak usah kan di slide itu juga ada ya teknik-teknik untuk memodifikasi dan segala macam dari primal ke dual, dari dual ke primal. Itu nggak usah. Nanti di ujian kalian pasti dikasih ini dan baca aja ini gitu. Nah, sekarang misalkan ini masalah primalnya gitu kan ya. Ini masalah primal. Masalah primalnya adalah maksimum bla 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 itu. Nah, jadi di sini ini sebenarnya juga bolak-balik gitu kan. Kalau kalian lihat di slide itu pasti ada kurungnya. Jadi primal dalam kurung dual atau dual dalam kurung primal. Kenapa? Karena kan di sini masalahnya maksimum ya. Berarti kita mulainya dari sini. Jadi kita membacanya itu dari kolom kanan dari ini ya ke diubah ke sini gitu. Jadi aku kasih panah ya. Jadi ngelihatnya dari kanan ke kiri. Berarti sekarang masalah dual kita adalah karena dia maksimum, kita ubah ke dual, berarti dia jadi minimum gitu ya. Misalkan aku
tulis variabel apa fungsi objektifnya Y. Oke. Selanjutnya gimana? Selanjutnya konstanta yang ada di ruas kanan, berarti yang ini ke sana ya bacanya gitu. Berarti dia bakal jadi koefisien fungsi objektif. Berarti ini jadinya adalah 6W1 ditambah 8W2 ditambah apa? 2W3. Betul? Oke. Terus dengan kendala. Nah, kalau kendalanya seperti apa? Jadi, eh ini kita transpose dulu supaya nggak bingung. Tapi kalau misalkan kalau udah terbiasa mentranspose tanpa harus nulis matriks kendalanya itu nggak apa-apa. Tapi betternya ditulis aja. Ini matriks kendala ya. Ini matriks kendala. Matriks kendalanya sekarang yang aku punya kan 1, 1, 1, kemudian 6, 0, 1. Betul. Ya, 0, 1, 1. Jadi ini kalau ditranspose jadinya apa? 160, 101, 111. Betul ya. Berarti yang kendalanya sekarang juga ikut ke sini gitu. Berarti kendala kita sekarang adalah W1 tambah 6W2, kemudian W1 ditambah W3, kemudian W1 ditambah W2 tambah W3. Oke? Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ruas kanannya gitu kan. Ruas kanannya itu adalah koefisien fungsi objektif dari masalah si primalnya. Berarti ini bakal jadi ruas kanan kita. Oke, berarti ini jadi 5, 1, 2. Aman ya? Oke, selanjutnya itu tandanya kan ya. Sekarang di masalah primal yang kita punya, itu variabel-variabelnya tandanya positif semuanya. Bukan positif, non-negatif semuanya. Besar sama 0 gitu. Berarti tanda kendala kita juga ikut. Karena kan gini, ini kan variabel ya. Variabel kita di masalah primal, karena kita bacanya dari kanan ke kiri gitu ya. Variabelnya adalah ini menyebabkan tanda kendala kita juga tandanya besar sama gitu. Jadi di sini jadi besar sama, besar sama, besar sama. Oke, aman ya. Kemudian sekarang variabel kita yang gimana gitu kan. W1-nya gimana, W2-nya gimana, W3-nya juga. Jadi di sini tanda kendala yang kita punya di masalah primal, di masalah yang ini, itu kan semuanya kecil sama ya. Kita lihat ke tabel, kalau dia kecil sama, berarti variabel kita jadinya tandanya adalah besar sama. Ya udah, ini jadi besar sama. Gitu, gitu aja. Jadi hati-hati ngelihat ininya ya. Kalau misalkan dia dari maksimum, kalian mulainya harus dari kanan, gitu. Dari kanan ke kiri. Kalau nanti misalnya di sini itu soalnya adalah minimum gitu ya, minimum Z apa gitu, maka kalian mulainya dari sini, gerak ke sana. Semoga kebayang. Hmm, udah itu yang A gitu aja. Ini adalah masalah dualnya. Lalu, apain? Jika diketahui solusi optimal dari masalah di atas adalah 102. Berarti ini X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 2 gitu ya. Lalu, gunakan teorema dasar dualitas. Hmm, hmm, satunya 1. Oke. Yang B,
itu dengan menggunakan teorema dasar dualitas dan TCS gitu ya. Sebenarnya teorema dasar dualitas itu artinya apa? Bunyinya apa? Kalau misalkan masalah primalnya itu punya solusi optimal, maka haruskah aku tulis? Ya udah. Kalau misalkan masalah primal punya solusi optimal, maka si dual juga punya solusi optimal. Aduh, gimana? Turunin dulu. Jadi masalah dualnya juga punya solusi optimal. Solusi itu apa sih maksudnya? Solusi itu yang ini. Yang S1, S2, S3. Nilainya dengan nilai yang sama gitu. Nilainya itu nanti adalah nilai ini. Kalau kita bicara nilai optimal, berarti adalah nilai dari apa? Dari Y bintang atau Z bintang gitu. Kayak gitu ya. Oke, semoga kebayang. Nah, sekarang itu adalah teorema dasar dualitas. Jadi kepakainya itu di sana. Jadi kepakainya itu adalah untuk menjamin bahwa masalah dual kita juga punya solusi optimal gitu. Dan nanti nilai optimalnya itu bakal sama kayak gitu. Itu nanti ditulis di jawaban seperti itu ya. Nah, kemudian TCS-nya kepakainya di mana? Sekarang kita perhatikan solusi optimal dari masalah primal gitu ya. Itu kan eh, X1 bintang ini ya. Itu sama dengan 102 gitu. Nah, supaya ketemu masalah solusi dari masalah dualnya gimana? Perhatikan bahwa si solusi ini, si S1, S2, S3, itu dia memenuhi tanda kesamaan untuk kendala yang mana? Kebayang? Jadi, kan kita punya S1, S2, S3, 102 ya. Nah, kita cek di sini untuk kendala-kendala yang ini. Yang mana yang dia memenuhi tanda sama dengan gitu. Kalau yang kendala yang pertama, ini kendala pertama, ini kendala kedua, ini kendala ketiga ya. Kendala yang pertama, kita masukin 102, itu kan jadinya 1 ditambah 0 ditambah 2 ya. Itu kan 3. Dan itu tidak sama dengan 6 gitu. Kecil samanya betul, tapi dia tidak sama dengan 6 gitu kan ya. Kita bakal mencari kendala mana yang bakal aktif, artinya kendala mana yang bakal terpenuhi kesamaannya oleh si solusi ini. Kayak gitu. Hmm. Kita cek lagi untuk yang kendala kedua. Kita masukin 102, berarti ini jadinya 6 ya. 6 ditambah 0 ditambah 2. Dan ini sama dengan 8. Oke, berarti ini terpenuhi. Ini bakal jadi kendala aktif. Selanjutnya, tadi 102 ya. Berarti ini jadi 0, 1, sorry, 102. 0, 0, 2 gitu. Dan ini sama dengan 2. Oke, berarti yang kendala kedua sama kendala ketiga bakal jadi kendala aktif. Jadi, cara nulisnya, perhatikan bahwa, em, sebentar, gimana ya cara nulisnya yang baik dan benar. Hmm, bentar, aku cek dulu jawaban aku sebelumnya. Oke, nah cara nulisnya itu adalah
dengan memasukkan gitu ya. Ada yang mau bertanya? Oke. Dengan solusi pada kendala gitu ya. Dengan masukkan dengan solusi pada kendala, nah kita dapatkan kendala 2 dan 3 itu tepat dipenuhi. Ini cara jawabnya aja ya. Kendala 2 dan 3-nya itu tepat dipenuhi, sedangkan kendala pertama itu tidak gitu kan ya. Nah, kendala di mana solusi optimalnya itu memenuhi sama dengan itu disebut kendala aktif. Dengan demikian, kendala 2 dan 3 adalah kendala aktif kayak gitu. Oke? Nah, boleh ditulis boleh enggak sih sebenarnya yang ini. Sedangkan gitu ya. Kalau lagi rajin boleh. Sedangkan kendala 1 adalah kendala tidak aktif. Aduh, nah gitu. Nah, baru kepakainya di sini. Jadi, berdasarkan TCS, karena kendala ke satu tidak aktif, artinya apa? Artinya nanti W1 bintangnya itu bakal sama dengan 0. Gitu. Oke. Dan karena berdasarkan TCS itu nanti ada dua ya. Yang pertama, karena kendala satunya itu kendala tidak aktif, maka W1 bintang sama dengan 0. Yang kedua, karena ini X1 bintang, aduh amat, X1 bintang dan X3 bintangnya besar dari 0 gitu ya. Iya, kan X1 bintangnya 1, X3 bintangnya itu 2. Berdasarkan TCS, maka apa? Maka kendala ke ke satu dan ketiga, masalah dual itu tepat dipenuhi. Jadi dia sebenarnya timbal balik gitu ya. Yang pertama, karena kendala satunya pada masalah apa? Pada masalah primalnya tidak aktif, jadi variabel pertama di masalah dual jadi sama dengan 0. Yang kedua, karena solusi primal ini itu tidak 0 gitu ya, maka kendala ke satu sama kendala tiganya itu bakal jadi kendala aktif. Tepat dipenuhi itu maksudnya aktif ya. Oke, semoga kebayang. Aku agak belibet ya jelasnya. Ya udah. Oke. Kalau gitu, kendala ke satu kita pada masalah dual yang mana? Yang ini ya. Jadi ini kan kendala pertama, ini kendala kedua, ini kendala ketiga. Tadi dia bilang kendala ke satu dan kendala ketiga pada masalah dual bakal jadi aktif. Artinya, aduh, kita punya apa tadi? W1, sebentar. Adakah yang salah? Oh iya, benar. W1 ditambah 6W2 sama dengan 5. Kemudian kendala ketiganya adalah W1 ditambah W2 ditambah W3 apa? Sama dengan 2. Tapi kan tadi W1-nya sama dengan 0 ya. Nih,
W1 sama dengan 0, berarti ini jadinya adalah 6W2 sama dengan 5. Kemudian yang ini W2 ditambah W3-nya sama dengan 2. Dari sini dapatnya W2 sama dengan 5 per 6. Dari sini dapatnya W3 sama dengan 2 dikurang 5 per 6. Berapa itu? Kok ngeblank? 13 per 6 gitu. Betul nggak? Salah. Bukan. Ini 512 betul. Oke, 2 dikurang 5 per 6 berapa ya? 7 per 6. Betul ya? Kalau ada yang salah, langsung on mic aja ya, guys. Aku lagi ngeblank. Oke, benar nggak sih ini? Udah. Berarti sekarang kita punya minimum I-nya apa? Berarti ini solusi kita ya. Solusi kita adalah 5 per 6, 7 per 6. Eh, betul kan ya? Boleh tolong dicek hitungannya. 512, 512 benar. Ya udah. Minimum I-nya jadi apa? Karena W1-nya 0, berarti 8W2 tambah 2W3 aja. 8W2 tambah 2W3. Dan itu sama dengan 8 kali 5 per 6 ditambah 2 kali 7 per 6 ya. 40 tambah 14 itu 5. 4, 46 sama dengan 9. Oke, kayak gitu. 102 berarti ini 5 tambah 4. Ya, benar. Dan ini, kayak yang aku bilang tadi, karena dia eh, berdasarkan sifat dualitas kuat gitu ya. Di sini dualitas kuat, maka si 9 ini itu harus sama dengan nilai dari eh, maksimum si Z-nya di titik optimalnya. Titik optimalnya kan 102 ya yang ini. Kita substitusiin ke sini. Sini. Berarti kan 5 kali 1 ditambah apa tadi? 1 kali 0 ditambah 2 dikali 2. Ini sama dengan 9. Dan ini sama gitu ya. Jadi eh, sifat dualitas kuat itu menjamin bahwa solusi optimal masalah primal, ini primal, dan dualnya itu sama. Nilai solusinya ya, nilainya sama. Tapi titiknya kan berbeda. Kalau ini, sebentar, soalnya apa? Oke, berarti ini solusi optimalnya adalah, oh, tidak muat. Ya udah. Jadi ya, solusi optimal 0, 5 per 6, 7 per 6. Gitu. Ini soal tahun lalu, lumayan banyak yang kegocek karena ini tadi eh, banyak yang dari kiri ke kanan gitu ubahnya. Seharusnya dari kanan ke kiri. Kemudian nentuin TCS-nya itu juga kadang suka kebalik gitu. Jadi, hmm, ya, jadi kayak gitu aja. Kalau untuk TCS, ada yang mau ditanyain dulu? Mana ya?
Jadi artinya kalau dikasih solusi optimal di masalah primal, kita cek dia itu memenuhi kesamaan pada kendala yang mana gitu. Artinya kendala mana yang aktif. Kendala yang aktif itu akan membuat kendala yang aktif itu yang mana? Berarti kan kendala 2 dan 3 di sini ya. Aku recap lagi. Terus kita bisa tahu kendala yang tidak aktif gitu. Kendala yang tidak aktif adalah kendala 1. Oke, jadi dari kendala yang tidak aktif itu, kita nanti bakal ketemu solusi di dualnya itu variabel yang indeksnya sama, itu bakal nilainya sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, jadi dia timbal balik. Semoga bisa dimengerti ya, teman-teman. Udah sih. Untuk dual primal, kemudian apalagi ini tadi TCS itu udah. Kemudian kita masuk analisis sensitivitas. Kak mau nanya dulu dong. Iya, boleh. Buat tadi kan kalau misalnya sifat dualitas kuat itu kan yang kalau dia sama dengan. Nah, kalau buat dualitas lemah itu sifatnya gimana ya, Kak? Soalnya aku baca PPT nggak ngerti yang dualitas lemah, Kak. Dualitas lemah itu, sebentar. Sebentar, aku cari dulu contohnya. She would be resuscitated. This would trick the entity into leaving her body, and there would be Oke. no Ini ya. to latch on. Of course, it sounds outrageous at this point, and it doesn't help his cause that Sebenarnya people start recognizing jarang sih ditanyain dualitas causes lemah. fleeing. Sky Karena has little peace back at her heart. ya ada yang She kuat is gitu. attacking the entity which poses as Kalau her dualitas lemah, itu kan, aduh, gimana ya? Mau langsung rumus atau mau diturunin dulu? Langsung rumus aja kan nggak apa-apa. Ayo udah. Ini kan gini ya, kalau di PPT tuh. Kemudian ini kan dualitas lemah. Jadi ini tuh dia mengatakan bahwa nilai fungsi objektif untuk suatu solusi visible masalah minimum, ini yang ini kan masalah minimum, itu bakal jadi batas atas dari nilai fungsi objektif untuk masalah yang maksimum. Sebenarnya dualitas lemah itu cuma bilang seperti itu aja. Jadi yang salah satunya itu bakal membatasi yang lain. Nah, kalau misalkan mau lihat ya udah terus maksudnya gimana gitu kan ya. Maksudnya itu adalah andaikan yang ini solusinya tidak terbatas, yang ini solusinya tidak terbatas, maka apa yang terjadi? Maka yang ini jadi tidak visible. Solusi ini tidak akan pernah visible. Sebaliknya juga berlaku, andaikan yang ini yang tidak terbatas, solusinya ya, maka yang ini itu juga tidak visible. Jadi nggak perlu susah-susah lagi pakai TCS gitu. Contohnya gimana? Contohnya, aku kasih yang, nggak ada yang tidak terbatas. Ntar aku lagi cari soal. Oke, nggak ada contoh soalnya, guys. Nanti coba aku cari contoh soalnya untuk yang ini ya. Jadi ini tuh, kalau misalkan terjadi, kalau yang soal yang sebelumnya, soal yang ini, yang udah kita bahas, itu kan dikasih tahu ya, ada solusi optimalnya gitu. Karena solusi optimalnya ada, berarti kita bisa pakai teorema dualitas kuat. Artinya, solusi untuk masalah dualnya juga bakal ada gitu. Andai kan nanti soalnya itu, solusi primalnya itu tidak terbatas. Jadi, berdasarkan sifat dualitas lemah, kita pengennya solusi. Sorry, tadi aku ngomong apa ya? Kalau solusi primalnya tidak terbatas, jadi kita pengennya solusi dari dualnya itu tidak visible gitu. Jadi, teorema dualitas lemah itu kepakainya di sana aja.
Nanti aku coba cari contoh soalnya, nanti aku tambahin di sini. Oke, Oke, makasih Sama. Kak. sama-sama. Audi, sorry, boleh nanya juga. Iya, boleh. Kalau yang tadi itu yang soal pertama nggak boleh dikalimin satu karena ruas kanannya nggak boleh negatif ya berarti. Yang 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 mana siswa? Sorry. Yang soal pertama yang sebelum prima 2 tadi. Yang Ini ya, bikin. ini ya. Iya. Nggak apa-apa sih sebenarnya dikali minus 1. Oh, berarti ruas kanan boleh negatif. Sebentar. Ini big M ya, bukan simplex 2. Kalau big M, wait, bentar ya. Aku suka aku tuker big M sama simplex 2. Kalau ujian satu, kalau ujian tahun lalu itu kan dipisah ya. Sekarang itu digabung. Jadi kalian juga hati-hati. Awas ketuker. Sebentar. Oh iya, benar. Yang ini jangan negatif, ruas kanannya positif aja. Oh, oke oke. Thank you Audi. Iya, kalau di simplex 2 nanti yang nggak apa-apa. Bentar, aku make sure dulu di slide Bapak itu, iya benar. Di slide Bapak itu yang ruas kanannya minus, yang negatif itu dikali sama negatif dulu. Jadi dijadiin positif dulu. Kayak gitu. Ya, thank you. Oke. Ini soal ini soal tahun lalu, soal ujian tahun lalu. Aku ingat aku salah jawabnya yang C karena waktu itu nggak dijelasin sih di kelas aku. Ternyata di kelas sebelah dijelasin yang kalau ada perubahan pada apa ini si C koefisien biaya gitu. Jadi kita lihat dulu ya. Bentar. Kalau metode grafik, teman-teman juga udah ngerjain lah ya waktu ujian 1 kan juga ada. Oke. Dengan metode grafik kita cepat aja. Yang A, kalau misalkan diminta metode grafik, artinya kita harus cari dulu persamaan garisnya gitu kan ya, untuk menggambarnya. Artinya, kita cari dulu titik potongnya kan. Cari titik potong, aman lah ya. Berarti ini kita anggap persamaan dulu gitu ya. Dan yang ini juga, titik potongnya apa? 0,6 sama 2,0 gitu ya. Kemudian yang ini 0,4 sama 4,0. Gitu. Dan, nah, kalau udah kayak gitu, kita ngapain lagi? Ya udah tinggal digambar. Karena dia positif ya, jadi sumbu apa kuadran 1 aja. Kemudian di sini ada 2,0, misal di sini. Bentar, ini 2, ini 4, ini 6. Oke, sini 2, kemudian di sini 6. Lalu ini 4, enggak sama tapi ya udahlah. Ini 4, terus ini kita tarik. Salah. Ya gitulah ya, tidak rapi. Ya sudah. Kemudian 0,4 sama 4,0. Enggak rapi lagi. Oke, bagus. Tidak bisa. Ya udah. Nanti gambarnya di gambar jawaban yang rapi ya, guys. Nah, oke. Minimum dari
4x1 tambah 2x2. Kita cari dulu daerah visible-nya gitu kan. Setelah kita cari ini, langkah selanjutnya adalah daerah visible. Daerah visible-nya yang mana? Ini kan 0 ya. Nah, kita ini tuh kendala, biar aku nggak bingung nyebutnya, ini kendala 1, ini kendala 2. Berarti persamaan garis yang mana yang 1? Yang ini ya, ini 1, ini 2. Oke. Berarti ini tuh yang diarsir kan yang di luar ya. Karena kan kalau diambil 0, dia tidak memenuhi ini kan. Jadi kita arsirnya yang di luar itu. Berarti kita arsirnya yang ini nih. Betul ya. Sama dengan itu berarti untuk kendala yang kedua juga sama. Si nolnya kan tidak memenuhi, berarti kita arsir yang ini. Kemudian dia harus positif, berarti yang mana yang kita arsir? Aduh, berantakan. Berarti yang di, apa namanya, irisannya ya, daerah irisannya, itu adalah yang ini ya. Betul? Udah, ini nanti dirapiin. Oke. Ini ada titik potong di sini. Nah, dengan menggunakan metode grafik ini, sebenarnya tuh nggak apa-apa kalau teman-teman langsung state nilai minimum itu pasti letaknya di titik pojok atau titik batas. Jadi entah dia di sini, entah di sini atau di sini. Karena ini tuh udah materi ujian 1 gitu kan. Jadi boleh langsung dicoba. Tapi kan ini kita nggak tahu nih ini titiknya berapa. Ya udah kita cari dulu. Berarti itu adalah titik potong antara garis 1 sama garis 2, ya kan? Ini titik potong garis 1 dan 2. Berarti apa? Kalau titik potong berarti dia memenuhi dua-duanya ya. Berarti titik potongnya adalah 1,3, betul? Kalau itu dikurang, ya, kan ini ya, yang dikurang S1 sama dengan 2, sorry, 2 S1 sama dengan 2. Maka S1-nya 1, S2-nya 3, ya, oke. Okay. 1,3. Bisa lah ya nyari titik potong. Kemudian berarti ini titiknya 1,3, berarti kita punya 3 calon titik optimum. Yang pertama itu adalah 0,6, yang kedua itu adalah 4,0, dan yang ketiga adalah 1,3 gitu. Di 0,6 itu nilai minimumnya berapa? 12 ya, kan 4 kali 0 tambah 2 kali 6 gitu. Kemudian di 4,0, 4 kali 4 itu 16 ditambah 2 kali 0 ditambah 0 gitu, 16. Kebayangkan ya? Ya udah deh aku tulis aja. Ini 4 kali 0, ini 2 kali 6 gitu ya. Ini kan 12. Kemudian ini 4 kali 4, 2 kali 0, ini 16. Yang ini 4 kali 1 ditambah 2 kali 3. Berapa? 10. Oke, berarti yang minimum adalah yang ini. Artinya, solusi optimalnya adalah 1,3. 1,3. Dengan nilai optimal 10. Itu. Udah selesai yang A, lanjut ke yang B. Analisis sensitivitas ini lumayan banyak cara dan lumayan rumit ya teman-teman. Jadi
disclaimer dulu, kalau ini aku pakai cara yang di buku. Karena waktu itu kalau di kelas itu tidak diajarkan. Maksudnya nggak diajarkan secara detail waktu itu. Jadi aku pakai cara yang di buku. Tapi setelah aku ngeliat catatan eh waktu itu kelas 11 catatan Bu Nofri itu sedikit berbeda dengan cara yang di buku ini gitu. Jadi kita coba dulu ya yang biasanya aku pakai itu sesuai textbook yang Bazara. Jadi di sini kan yang ini tuh perubahan konstanta ruas kanan ya. Perubahan konstanta ruas kanan. Kalau yang C itu adalah apa? Perubahan koefisien biaya. Oke. Sekarang kita lihat yang B dulu. Eh, koefisien ruas kanan kendala pertama diubah menjadi 6 plus B. Dengan B-nya suatu konstan. Tentukan rentang nilai B agar variabel basis yang sekarang tetap. Oke. Jadi, variabel basis itu tetap ketika apa? Ketika XB aksennya itu besar sama 0 gitu ya. Ini jika ya, bukan maka, takut kebalik. Jadi, jika XB aksennya atau variabel basis yang barunya itu, jika XB aksennya itu tidak negatif, maka variabel basisnya tetap gitu ya. Oke. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Kita tentuin ini dulu ya. Ini kan solusi optimalnya kan 1,3. Berarti kan variabel basisnya adalah X1, X2 kan. Atau kalau bingung, lihatnya dari grafik juga bisa. Jadi di grafik ini, kan dia titik potongnya di sini ya. Artinya ini X1-nya tidak sama dengan 0, X2-nya juga tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel basis kita adalah XB-nya itu adalah X1, X2. Gitu ya. Sebentar. Iya, betul. Variabel basisnya adalah S1, S2. Oleh karena itu, nanti kita bisa ketemu B-nya. B-nya itu adalah kolom 1 sama kolom 2 dari matriks kendala. Matriks kendalanya kan ini ya. Berarti itu jadinya apa? 3, 1, 1, 1. Ini masih nyambung sama materi ujian 1 ya, teman-teman. Jadi nentuin B, nentuin XB gitu. Mungkin nggak bisa diulang lagi. Kemudian kita bisa hitung B inverse-nya gitu kan. B inverse-nya berarti inverse dari ini gitu ya. Berarti apa? 1 per determinannya berapa itu? 3 dikurang 1, 2. Kemudian, ini 1, minus 1, minus 1, 3. Betul. Oke. Terus sekarang CB kita apa? Koefisien biaya untuk si variabel basis. Berarti kita lihat di sini ya. Karena S1, S2 ada variabel basis, maka CB-nya adalah 42. Kayak gitu. Oke.
Kalau udah dapat itu semua, kita bisa hitung XB aksennya itu sama dengan B inverse B aksen kan ya. Karena kan kalau XB aja itu kan B inverse B. Kalau kita hitung aksen berarti ini juga aksen. Nah, B aksen ini tuh adalah B ditambah perubahannya. Tuh. Berarti yang ini sama dengan B inverse B aksen kita sekarang apa? Sekarang kita punya B-nya itu kan 64 ya. Tuh. B aksennya itu berubah jadi 6 plus B 4. Gitu ya. Oke. Ya udah kita masukin ke sini. B inverse-nya tadi apa? Setengah 1 minus 1 minus 1 3. B aksennya apa? 6 plus B 4. Oke, terus ini dikali perkalian matriks biasa, ini jadinya 6 plus B min 4, ini jadinya min 6 min B plus berapa itu? 12 ya. Terus ini jadinya adalah setengah dari 2 plus B 6 min B. Kayak gitu. Nah, tadi kan syaratnya ini harus tidak negatif gitu kan. Artinya apa? Artinya kita punya sekarang C. 2 plus B per 2 itu harus besar sama 0. Berarti B-nya harus besar dari min 2 ya. Kemudian yang kedua, 6 min B-nya, 6 min B per 2-nya itu harus besar sama 0 juga. Artinya B-nya harus kurang dari 0. Dengan demikian, agar, aku tulis di mana? Ya udah, sini aja. Agar apa tulisannya? Agar variabel basisnya tetap, maka B-nya itu harus ada di rentang minus 2 sampai 6. Kayak gitu. Sampai di situ dulu aman. Aku lihat ini memang mungkin berbeda dengan cara yang pernah diajarin sama Bu Nofri mungkin ya. Karena aku juga bukan kelas Bu Nofri dulu, tapi ini sesuai sama yang di textbook. Seperti itu. Yang C belum dijawab. Oke. Yang C itu soalnya apa? Koefisien F1 pada fungsi objektif berubah menjadi 4 plus C. Oke. Ntar. Nih. Perubahan parameter biaya atau koefisien biaya itu dia kondisi keoptimalan dari XB-nya itu hanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Haruskah aku tulis? Bentar. Jadi gini, kita kenal yang namanya biaya tereduksi gitu kan. Biaya tereduksi atau mungkin kalau di kelas Unopri mungkin gini ya. Ini tuh adalah ZJ min CJ. Nah, sekarang kita bakal meninjau biaya tereduksi yang baru karena perubahan parameter biaya atau koefisien biaya itu dia bisa jadi mengubah si biaya tereduksi ini. Jadi aku tulis di sini perubahan koefisien biaya itu bisa jadi atau pasti ya? Sebentar. Pasti. Mengubah nilai CJ ini, koefisien biaya tereduksi ini gitu. Tapi tidak mengubah
XB. Dia tidak mengubah variabel basis kita, tapi dia mengubah nilai apa namanya biaya reduksinya gitu. Akibatnya apa? Akibatnya keoptimalan nggak muat. Akibatnya keoptimalan dari XB itu mungkin berubah. Ini yang mungkin ya. Kalau yang ini tuh dia pasti mengubah nilai CJ. Tapi keoptimalan XB itu mungkin berubah. Jadi bisa iya, bisa enggak. Oke. Sekarang biaya reduksi yang baru itu rumusnya adalah, aku nyontek dulu ya. Maaf. Oh ya, oke. Biaya reduksi yang baru itu rumusnya ini CJ aksen gitu ya. Itu sama dengan sebentar ya, oke. CB transpose ditambah dikali B inverse dikali AJ dikurang CJ ditambah delta CJ. J-nya itu apa? J-nya itu adalah indeks di non-basis. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang, tadi kan variabel basis kita kan X1, X2. Variabel basis itu X1, X2. Berarti non-basisnya apa? X3, X4. Berarti yang di sini itu semuanya kita tinjaunya adalah X3, X4 kayak gitu. Oke. Berarti pertama kita tinjau dulu, sorry, Z3 minus C3. Ini C3 ya maksudnya. Z3 minus C3 yang baru gitu ya. Nah, ini itu kan sama aja dengan nilai CB yang baru kan. Jadi CB ditambah delta CB, CB gitu, itu kan sama dengan CB aksen ya. Sekarang CB aksen kita apa? Sebentar. Nih. Berarti CB aksennya adalah 4 plus C dan 2. Ya. Berarti ini jadi 4 plus C. 2 gitu. Oke. Berarti kalau ditranspos ini jadi 4 plus C dan 2 gitu, matriks 1 kali 2. Kemudian dikali sama B inverse. Tadi B inverse-nya adalah setengah 1 minus 1 minus 1 3. Kemudian AJ A3. Oke. Memang harus ditulis berarti. Ini kita ubah dulu ya ke bentuk minimum baku. Ini kan jadi 3x1 ditambah x2 dikurangi x3 itu sama dengan 6. Terus yang ini x1 ditambah x2 dikurangi apa? x4 sama dengan 4. Gitu ya. Ya, benar. Berarti kalau ditanya, ini kan A3 berarti ya. Karena di sini C3. A3-nya apa? A3-nya ini berarti. Minus 1, 0. Karena, aduh aku tulis di mana lagi nggak muat. Oke ya, sedikit berantakan. Karena ini matriks kendalanya bisa kita tulis seperti ini. 3, 1, minus 1, 0. 1, 1, 0, minus 1. Ini A1, ini A2, ini A3, ini A4. Oke.
Berarti A3-nya adalah minus 1, 0. Mana dia tadi? Nih. Oke. Kemudian si ininya kan tidak berubah. Karena kan yang berubah kan variabel basis ya. Koefisien B-nya untuk variabel basis. Sedangkan ini kan non-basis. Berarti ini 0 gitu. Aman? Ini adalah matriks 0 gitu. Ini tidak ada berpengaruh sama sekali. Ya udah tinggal hitung yang ini. Ini jadinya setengah dari 4 plus C dikurangi 2. Bener ya? Min 4 min C ditambah 6. Betul? Ya udah tinggal dikali. Ini jadi itu 2 plus C ya. Berarti ini minus 2 min C. Ya udah. Berarti ini jadinya minus 1 dikurang C per 2. Oke. Supaya variabel basis, keoptimalan variabel basisnya itu tetap, haruslah CJ-nya itu kurang dari sama dengan 0. Jadi supaya aku tulis di sini, keoptimalan XB tetap jika CJ yang baru itu kurang dari sama dengan 0. Untuk setiap J ya. Kayak gitu. Jadi kalau tadi kita punya variabel non basisnya ada 2, berarti ya kita ngeceknya 2 juga gitu. Berarti ini harus kurang dari sama dengan 0. Berarti itu terpenuhinya ketika apa? Minus C per 2. C-nya besar sama minus 2 ya. Gitu. Semoga yang udah nyoba ini dengan cara di kelas, semoga hasilnya sama ya. Karena ini aku ikut textbook. Kemudian untuk yang C4 itu sama juga caranya. Berarti kan ini Z4 dikurangi C4. Aksen ini sama dengan 4 tambah C2. 1 minus 1 minus 1, 3. Nah, A4 ya. Berarti A4-nya tadi adalah 0 minus 1. Kurangi 0. Ini setengah. Berapa ini? 4 tambah C dikurang 2. Kemudian min 4 min C ditambah 6. 0 min 1. Ini jadi setengah. Ini jadinya minus 2 plus C. C per 2 minus 1. Ini harus ada yang salah. Bentar. Oh, ini plus ya. 6 kurang 4 itu... Wait. Ini kan 2 plus C. Ini 2 min C. Kemudian dikali 0 min 1. Ini jadi C min 2 ya. Bentar. Kayaknya ada yang salah, tapi sebentar. Gimana yang salah? C tambah 6, oke. Ini jadinya apa?
C kedua minus 1. Ini harus, kenapa hasilnya tidak konsisten? Benar ya? C dari 1, C-nya, oke. Benar sih. Ada yang mau mengoreksi hitungannya? Ada yang keliru? Kak, bisa nggak kalau jadi C-nya itu tuh di antara min 2 sampai 2? Iya, Apa nggak boleh? jawabannya itu. Oh, Ya, betul sekali. Jadi, kayak yang tadi ya, jawabannya itu dalam rentang. Jadi, nanti ketemunya agar apa? Agar XP optimal, nggak salah, agar keoptimalan XB tidak berubah gitu ya. C-nya itu bakal di antara minus 2, C sampai 2. Oh, iya betul. Aku pas ujian emang salah jawab. Semoga ini sudah benar ya. Ada yang mau bertanya dulu? Jadi, karena ini kan yang berubah variabel basisnya ya. Jadi nanti di sini itu bakal terpengaruh. Kalau nanti yang berubah itu adalah di variabel non basis, yang terpengaruh itu di sininya. Kayak gitu. Aman? Intinya rumusnya ini aja. Oke. Terus aku lihat di soal SP kemarin itu ada yang kalau matris kendalanya diubah. Jadi A-nya itu berubah gitu ya. Entah itu mengubah nilai koefisien kendala atau gimana. Tapi aku pengen make sure dulu. Kalau tahun lalu itu soal analisis sensitivitas itu cuma ada 3 kemungkinan. Dan itu pun nggak terlalu dibahas juga sih waktu itu. Yang pertama itu kalau B-nya berubah. B itu konstanta ruas kanan ya. Terus yang kedua itu C yang berubah. C itu biaya, koefisien biaya. Kemudian kalau, sebentar, satu lagi apa ya, aku lupa. Bentar. Satu lagi kalau misalkan ada tambahan variabel keputusan yang baru. Kalau di textbook itu memang ada kalau perubahan matris kendala, jadi perubahan A. Itu memang ada. Tapi ini di kelas itu nggak dipelajari. Aku nggak tahu apakah waktu SP ini memang dipelajari, jadi masuk ke soal ujian 2 mereka atau gimana. Tapi khusus untuk yang ini, kalau ada yang mau bertanya, kalau perubahan A itu gimana, eh nanti aku tambahin ya. Sekarang belum dulu. Nanti aku tambahin di catatan. Karena ini harusnya nggak masuk ujian. Ini tidak ada di kelas gitu. Nggak tahu waktu SP jadi masuk ke materi ajar apa gimana, nggak ngerti. Tapi di soal SP itu ada. Jadi kita lanjut dulu aja. Berarti ini yang udah. Oke, ini udah selesai ya. Ada dulu yang mau tanya? Iya. Kak, maaf mau nanya. Kalau misalnya yang B yang berubah, kalau XB aksennya itu kurang dari 0, berarti kita langsung nyebut aja solusinya nggak visible gitu? Atau gimana? Oke. Aku ada catatan tentang itu, tapi di laptop. Sebentar ya. Jadi, ya udah kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalau ini perubahan pada B ya. Perubahan pada B itu kalau XB aksennya tadi itu tetap non-negatif, berarti keoptimalan tidak berubah. Keoptimalan tidak berubah itu maksudnya apa sih? Maksudnya solusinya
tetap sama. Bukan solusinya sama. Variabel basisnya tetap sama, jadi variabel basisnya tetap X1, X2 yang tadi ya, tapi nilainya mungkin saja berubah. Jadi nilainya itu yang kita hitung tadi, XB aksen sama dengan B inverse B aksen. Inilah nilai optimal. Tapi si variabel basisnya itu tetap yang itu. Nah, andai kan XB aksennya itu kurang dari 0, keoptimalnya berubah. Artinya apa? Artinya basis kita berubah. Basis kita berubah, terus kita harus gunain simplex dual. Kayak gitu. Jadi diulang lagi tuh iterasinya dari awal. Karena bakal ada yang masuk jadi basis kayak gitu. Tapi sejauh ini sih belum pernah ya kalau basisnya berubah. Biasanya tuh ngecek apakah keoptimalannya itu bakal tetap atau enggak. Kemudian kalau tetap rentangnya itu di berapa, seperti itu. Terus kalau yang ini, kalau yang koefisien biaya itu juga ada banyak kemungkinan. Kalau yang perubahan pada C, itu bisa aja C-nya itu adalah koefisien biaya untuk variabel basis. Jadi dia bisa CB, bisa CN. CB itu adalah koefisien biaya variabel basis, CN itu adalah koefisien biaya variabel non-basis. Kayak gitu. Kalau yang berubah itu adalah si CN, tadi kan soal kita yang berubah CB ya. Sekarang andaikan yang berubah itu adalah si CN, kita harus jamin lagi kalau si CN-nya itu harus kurang dari sama dengan 0. Andaikan CN-nya nanti besar dari 0, ini sama kayak yang di atas ya, basisnya berubah, terus simplex dual. Bukan simplex dual, simplex aja. Nah, kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan optimalnya berubah gitu, masukin ke tabel simplex lagi. Seperti itu. Mungkin nanti aku tambahin catatannya soal itu ya, karena ada banyak kasus. Kemudian nanti di catatan aku tambahin basis berubah itu maksudnya yang manakah yang akan masuk menjadi variabel basis kayak gitu. Oke, tapi sejauh ini belum pernah ya. Cuma kalau penasaran ya udah boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, makasih Kak. Sama-sama. Apakah masih banyak? Lumayan. Ya udah, apa. Sekarang, ini harusnya lebih gitu ya dibandingkan yang tadi. Analisis sensitivitas itu memang susah, teman-teman. Di camp juga lumayan karena butuh penelitian. Tapi yang terakhir-terakhir ini semoga bisa ini ya lebih santai lah, karena ini prosedural. Optimisasi tanpa kendala itu prosedural. Oke, ini juga soal tahun lalu. Kita dikasih fungsi objektifnya itu ada 3 variabel di sini ya, dan ini tidak ada kendala. Oke, jadi ini tanpa kendala. Nah, hati-hatinya adalah di optimisasi tanpa kendala itu ada yang namanya syarat perlu. Syarat perlunya juga ada 2, ada order pertama, ada order kedua, kemudian ada syarat cukup. Jadi paling teman-teman hati-hatinya di sana aja. Gitu. Contohnya gimana? Kita coba soal yang ini. Apakah aku udah nyoba kemarin? Oke. Titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu adalah gradiennya
sama dengan 0 ya. Maaf. Sebentar. Aku mau cari Kundal biar kita lihat caranya aja. Perhitungannya nanti teman-teman bisa sesuaikan. Karena waktu kita sedikit lagi. Oke. Ini kita turunkan ya. Turunan pertama. Jadi ini tuh adalah turunan pertama maksudnya. Gradien lah ya, gradien di KPB. Semoga teman-teman masih ingat. Ini turunannya berarti nanti bakal jadi matriks 1 kali 3 gitu kan. 1 kali 3. Kenapa? Karena variabelnya ada 3. Oke, jadi ini nanti kita tulisnya gini aja. Ini turunan terhadap X-nya berarti kan 4X, kemudian ditambah Y, lalu apa lagi? Kurangi 6. Udah. Oke, kemudian turunan terhadap Y-nya adalah X ditambah 2Y ditambah Z. Ada lagi, dikurangi 7. Kemudian turunan terhadap Z-nya itu Y ditambah 2Z dikurang 8. Kalau ada yang keliru langsung aja ya. Kayak gitu. Nah, karena kita pengen nyari titik stasioner, berarti ini harus sama dengan 0 gitu ya. Matriks 0 maksudnya. Gitu. Berarti yang pertama kita punya 4X tambah Y kurang 6 sama dengan 0, berarti ini sama dengan 6. Kemudian kita punya X tambah 2Y dikurang Z, ditambah Z itu sama dengan 7. Kemudian kita punya Y ditambah 2Z dikurang 8 itu sama dengan 0. Kayak gitu. Lalu apa sih yang teman-teman lakukan? Teman-teman selesaikan ini. Ini kan sistem persamaan linear ya. Selesaikan ini, nanti ketemu X-nya, ketemu Y-nya, ketemu Z-nya. Gitu. Teman. Ini dengan eliminasi substitusi lah ya. Ya pokoknya dengan segala cara teman-teman lah. Mau pakai matriks juga silakan. Jadi kalau ditanya titik stasioner itu jawabannya adalah nanti seperti ini. Jadi titik stasionernya adalah X, Y, Z gitu. Yang sama dengan apa. Semoga aman ya. Intinya cari gradiennya, kemudian selesaikan sistem persamaan homogennya, terus nanti bakal ketemu X sama Y sama Z-nya. Oke, untuk menghemat waktu, kita lanjut ke perlihatkan bahwa dia adalah titik minimum lokal. Oke. Syarat cukup. Ya, itu adalah matriks S-nya. Matriks S dari titik stasioner ya. Sebentar, aku sebut titik ini sebagai apa? Misalkan ini titik, aduh, apa ya? P lah ya. P ini vektor ya. Ini harus definite positif. Kayak gitu. Sekarang kita perhatikan dulu matriks S-nya apa sih? Matriks S-nya itu kan turunan, sekali lagi ya, berarti matriks Jacobi-nya. Berarti yang ini kita turunkan terhadap X, berarti dapatnya 4. Kemudian kita turunkan terhadap Y, dapatnya 1. Diturunkan terhadap Z, dapatnya 0. Yang ini kita turunkan terhadap X, dapatnya 1. Turunin terhadap Y, dapatnya 2. Turunin terhadap Z, dapatnya 1. Yang ini turunkan terhadap X 0, turunkan terhadap Y 1, turunkan terhadap Z 2. Nah, teman-teman bisa melihat ini tuh soalnya sangat memudahkan kita ya, karena tidak ada variabel-variabel lagi di sini gitu. Ini tuh udah nggak ada lagi.
Jadi tanpa kita memasukkan nilai ini pun, kita bisa tahu ini definite positif atau definite negatif. Kayak gitu. Oke. Nah, cara tahu dia definite positif atau definite negatif gimana? Seingatku, koreksi kalau salah, kalau definite positif itu kita lihatnya dari nilai determinan tiap submatriksnya. Gitu kan. Jadi nanti teman-teman lihat submatriks yang pertama itu adalah ini, submatriks yang kedua adalah ini, submatriks yang ketiga adalah ini. Kalau dia definite positif, maka semua nilai determinannya itu bakal positif kayak gitu. Jadi nanti yang teman-teman periksa determinan dari 4, ya jelas lah ya ini positif. Kemudian determinan dari ini, berapa itu? Positif juga. Kemudian terakhir determinan dari ini. Nah, ini bisa dihitung ya. Nanti ketemunya positif. Seperti itu. Soalnya apa? Oke. Karena matriks ini itu definite positif, maka aduh, si P-nya itu adalah titik minimum lokal. Kayak gitu. Oke, aman? Hmm, ya. Menghitung determinan matriks 3 kali 3, ya emang harus nguli, tapi teman-teman jangan lupain alinya. Kita lanjut ke yang C. Kita punya waktu sedikit lagi. Oke. Sekarang dia minta kita buktikan kalau titik itu juga merupakan titik minimum global. Nah, sebenarnya ini tuh nanti nyambung ke fungsi konteks. Oke, aku tuliskan di sini. Pada fungsi konteks gitu ya. Titik minimum lokal juga sekaligus menjadi minimum global. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Sebenarnya yang C itu teman-teman diminta untuk membuktikan apakah fungsi ini konteks. Jadi akan dibuktikan fx, y, z-nya itu adalah fungsi konteks. Gitu. Dan ini juga ada dua cara ya. Tadi aku lihat. Sebentar. Cara yang pertama, aku pakai cara ini aja ya. Ini cara di kelas Pak Agus biasanya. Jadi ada teorema yang menyatakan bahwa dia itu fungsi kompleks kalau setidaknya teorema fx, y, z itu fungsi kompleks jika dan hanya jika atau searah saja, jika dan hanya jika matriks hash-nya setidaknya semi definite positif.
gitu ya. Nah, tadi kan teman-teman udah cari tuh matriks Hess-nya. Ternyata matriks Hess-nya itu definite positif. Artinya ini terpenuhi kan? Jadi karena matriks Hess dari fungsi itu definite positif, berdasarkan teorema apa? Fx y z adalah fungsi konveks. Jadi sebenarnya yang C itu nggak perlu ngitung lagi sih sebenarnya, karena udah dihitung di bagian B. Cuma argumennya kayak syarat perlunya apa, syarat cukupnya apa, kemudian kesimpulannya apa. Kalau ini fungsi konveks, lalu kesimpulannya apa? Maka titik minimum lokal juga merupakan titik minimum global. Aduh, udah kayak gitu. Oke, tahun lalu aku juga keliru di sini, dikasih -1 sama Pak Agus. Karena aku berusaha menjabarkan ini, gitu ya. Sorry, membuatnya jadi kuadrat sempurna gitu. Tapi gagal karena dia ada 3 variabel dan tidak selesai. Padahal nggak perlu dihitung lagi sebenarnya. Teman-teman cukup buktikan kalau matriks S-nya itu setidaknya semi-definite positif. Kalau dia udah semi-definite positif aja, dia udah fungsi konveks. Jadi nggak harus definite positif juga kok sebenarnya. Kayak gitu. Nggak usah dihitung lagi, lah intinya. Kalau ditanya apakah dia konveks atau tidak. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Kak, maaf buat materi algoritma ternyata nggak masuk materi. Tapi tadi ada yang nanya di chat. Oh, oke. Berarti ujiannya hanya sampai ini. Sampai yang tanpa kendala. Next up. Berarti cukup waktunya kalau begitu. Oke, maaf ada yang nanya, aku tidak baca. Makasih sudah diingatkan. Kalau syarat cukup minimum lokal terpenuhi, pasti dia minimum global. Belum tentu. Ini kasusnya apa dulu? Kalau misalkan dia itu syarat cukup minimum lokalnya terpenuhi, artinya dia sudah pasti minimum lokal. Tapi kita nggak bisa nge-state kalau dia otomatis minimum global, karena kita nggak tahu apakah fungsinya itu fungsi konveks atau bukan. Kalau dia fungsi konveks, artinya kan matriks Hess-nya itu setidaknya dia semi-definite positif, berarti dia minimum global. Kayak gitu. Oh, oke. Aku paham apa pertanyaannya. Begini ya. Ini nggak masuk? Oke, aman. Jadi syarat cukup minimum lokal itu kan matriks Hess-nya definite positif. Oke. Syarat perlu minimum global itu fungsinya konveks. Dan si fungsi konveks ini setidaknya gitu ya, semi-definite positif. Aku lihat dulu hubungannya. Jadi kalau syarat cukup minimum lokal terpenuhi, berarti dia pasti minimum global. Iya, kalau begitu. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sebentar, ini kasusnya kalau tanpa kendala ya. Jadi jangan lupa, ini kalau tanpa kendala.
Kak, maaf masih kurang paham yang ini, yang definite positif terus convex gitu. Oke. Hmm, kurang pahamnya yang ngitungnya atau yang mananya? Bukan, maksudnya aku jadi masih mikirnya kayak kan kalau minimum lokal kan dia kan harus definite positif. Terus kan dia berarti pasti Mm-mm. convex dong kalau gitu Kak. Berarti dia minimum lokal masih pasti minimum global dong. Tapi tadi Kakak bilang enggak. Iya, sorry, aku koreksi. Tadi aku coret-coret dulu. Kalau kasusnya tanpa kendala, maka iya. Kalau dia minimum lokal, dia juga pasti minimum global. Oh, oke. Oke, makasih Seperti Kak. itu. Sama-sama. Aldi, Bentar ya. sorry mau Iya, boleh. kalau semi definite positif tuh berarti kayak gimana matriksnya? Matriks semi-definite positif itu kalau sebentar, semi-definite positif. Oke. Hmm, gini. Misalkan aku punya matriks, aduh, apa ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, gitu ya. Nah, ini kan dicari determinan untuk setiap submatriksnya gitu kan ya. Nah, andaikan nanti si determinan A-nya itu positif, tapi A, B, D, E-nya sama dengan 0. Kemudian A, B, C, D, E, F, G, H, I itu positif lagi. Nah, ini dia semi-definite positif. Gitu. Oh, oke. Thank you, Aldi. Kalau yang definite positif, betul-betul definite positif, ininya nggak ada yang 0. Semuanya besar dari 0. Gitu. Ya, oke. Makasih, Aldi. Sorry, kenapa? Oke, makasih, Aldi. Iya, sama. Oh, sayang sekali ini tidak masuk. Ini yang membantu nilai ujian 2 tahun lalu itu soal yang ini, guys. Karena ini sangat prosedural sekali. Kayak, ya udah kita semua pasti benar gitu. Kalau begitu, bahas apa lagi ya? Sebentar, tabel simplex dual itu belum ya? Kak, maaf, tadi ada yang nanya lagi di chat. Oh ya, boleh. Kan. Kalau dia cuma memenuhi syarat minimum global, apakah kalau dia cuma memenuhi syarat perlu minimum global? Em, Bentar, syarat perlu, syarat cukup. Seingatku, syarat perlu itu cuma ada untuk minimum lokal. Syarat perlu dan syarat cukup itu cuma ada di minimum lokal aja. Seperti itu. Bentar, aku lihat catatan. Hmm, bentar ya. Iya, jadi yang dibahas syarat perlu, syarat cukup, baik itu orde pertama, orde kedua, itu cuma untuk titik minimum lokal. Jadi kalau misalkan ditanya minimum global, balik lagi harus dibuktiin dulu dia fungsi konveks gitu. Sebenarnya ini tuh bolak-balik sih teman-teman teoremanya. Cuma nanti supaya aman ya gitu ya. Teman-teman kalau ditanya apakah dia minimum global, ya udah kerjain dulu eh,
Kan kalau kita ditanya apakah titik ini adalah minimum global, artinya kita punya dulu kan titik minimum lokalnya. Jadi teman-teman udah punya dulu titik minimum lokalnya, diminta untuk buktiin apakah dia minimum global atau tidak. Cara membuktikannya itu ya udah buktikan bahwa fungsinya konveks gitu. Jadi biar amannya seperti itu aja. Nggak usah loncat ke minimum globalnya dulu gitu. Apakah itu menjawab atau aku oke, Mas Amna. Oke, sepertinya mungkin itu aja ya. Kalau nggak ada lagi yang ditanyain. Bentar, tadi aku utang berapa soal? Yang ini, kemudian, oh ya tabel simplex dual juga belum ya? Tabel simplex dual, tapi sebentar lagi maghrib. Nanti aku tambahin. Berarti yang ini satu, kemudian yang kedua tabel simplex dual. Karena tabel simplex dual itu beda sama tabel simplex biasa. Dan kalian ketemu dua-duanya pas ujian 2 nanti. Ada tabel Big M, ada Big M yang menggunakan tabel simplex biasa, ada tabel simplex dual. Itu cara ngerjainnya berbeda gitu. Uji minimum rasionya beda. Hati-hati ketukar. Kemudian, tadi aku ada hutang apa lagi? Yang ini ya, analisis sensitivitas. Oke, kalau begitu. Nanti aku tambahin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelek banget tulisannya. Nah, gitu. Oke. Ada lagi, aku tunggu sampai 17.40 deh. Tuh. Oh ya, solusi soal-soal ujian sama sebelumnya udah aku titip sama akademik, terus solusi soal di slide juga udah. Tapi mungkin untuk ujian-ujian sebelumnya itu banyak yang aku skip juga ya, karena capek ngerjainnya, banyak kan muli. Kalau teman-teman mau lihat lagi, itu ada juga dari Kamila, itu ada di SAO. Kamila 21. Solusi-solusi ujian 2 tahun sebelumnya. Oke, 1 menit lagi. Kalau nggak ada, mungkin Tahira tutup aja ya. Oh ya, mungkin kalau untuk review-review bisa lihat tutorial tahun lalu juga, kalau nggak salah sama Kak Yovan. Itu juga cukup membantu. Itu. Oke, belum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau ada yang ngirim DM ke aku, maksudnya ke akun yang Audi ini, itu aku nggak bisa baca ya teman-teman, mohon maaf banget. Karena aku pakai chat. Nanti tanya ulang lagi aja di PC di nggak apa-apa. Karena nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin aku tutup. Sebelumnya mohon maaf tutorialnya harus semepet ini. Semoga kemarin-kemarin teman-teman udah nyicil ya dengan solusi soal-soal yang udah aku kirimin lewat akademik. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Boleh ditutup aja, saya kira. Oke, terima kasih Kak Audi sudah bersedia untuk menjadi tutor hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join tutorial hari ini. Aku tutup. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Semoga ujiannya sukses. Boleh keluar. Terima kasih banyak, Makasih, Kak. Makasih, Kak. Kak. Sukses, Kak. Sama-sama.